Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengalami kesedihan adalah hal yang sangat manusiawi, bukan? Ya, siapapun kita, sekeras hati apapun manusia, pastilah ada hal-hal yang bisa membuat hati sedih dan pilu. Kita sekarang ini sedang bersedih atau prihatin dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Ada banyak saudara-saudara kita yang terkena COVID-19 sehingga mereka harus dirawat di rumah sakit, dan Anda bisa saksikan di berita-berita. Bahkan banyaknya penderita COVID-19 sehingga mereka harus dirawat di luar ruangan. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang juga harus menjalani isolasi mandiri di rumah karena mereka juga terkena COVID-19. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang juga meninggal karena COVID-19. Dan juga kita tentu sedih peristiwa atau hal sebaliknya. Di tengah situasi yang memprihatinkan ini, masih banyak orang yang keras kepala, tidak mau mematuhi protokol kesehatan secara disiplin, dan itu juga tentu membawa kesedihan tersendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itulah di tengah keprihatinan dan kesedihan yang kita alami bersama ini, saya ingin mengajak kita belajar dari Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, kata Yesus, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus pernah menunjukkan kesedihannya yang begitu mendalam, yang tadi kita perhatikan di Injil Matius pasal 23 ayat 38 ini. Inilah saat yang paling memilukan, sampai akhirnya Tuhan berkata demikian. Bagaimana tidak sedih dan pilu ketika penderitaan, bahkan kematian di depan mata. Tuhan Yesus memberikan gambaran yang jelas bagaimana manusia mengalami kesedihan yang paling dalam, sekaligus menunjukkan sisi kemanusiaan Tuhan yang sejati. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesedihan yang kita alami saat ini menunjukkan bahwa ya, kita sungguh manusia yang hati kita bisa sedih dan pilu akan berbagai hal yang kita hadapi dalam hidup. Sekaligus mari kita juga belajar dari Tuhan Yesus. Di tengah kesedihan dan kepedihan hatinya, dia meminta beberapa murid menjadi temannya untuk berjaga dalam menghadapi kesedihan dan kepiluan hatinya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia yang pernah mengalami kesedihan dan kepiluan, Tuhan Yesus, pastinya bersedia menjadi teman yang setia berjaga bersama dengan kita. Oleh karena itulah, mari kita percaya di tengah kesedihan dan kepiluan yang kita hadapi, Tuhan menjadi teman yang baik, teman yang setia untuk berjaga setiap waktu bersama dengan kita. Demikian juga, marilah kita
belajar dari ajakan Tuhan Yesus. Kita pun membuka hati, membuka diri untuk mau menjadi teman yang berjaga bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesedihan dan kepiluan karena sakit penyakit, karena pergumulan dan beban berat yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memiliki Allah yang mau peduli atas hidup kami, sekaligus memberikan teladan bagi kami. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu di tengah kesedihan, kepiluan yang dihadapi atas pergumulan ataupun sakit penyakit yang dihadapi. Kami percaya Tuhan menjadi penjaga yang setia, yang terus berjaga-jaga atas mereka. Dan mampukan kami juga untuk menerima panggilan Tuhan, menjadi teman yang berjaga bagi saudara-saudara kami yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap semangat ya di tengah pandemi ini untuk melakukan segala aktivitas kita dengan baik. Karena ada Tuhan yang menjaga kita, yang terus berjaga dalam hidup kita. Dan mari kita juga memberi diri untuk menjadi teman yang berjaga bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.